Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Igun Wicaksono dengan NIM 24010010075. Saya berasal dari Prodi Informatika, Komputer, Akuntansi, dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah e-Bisnis. Di sini dosen saya yang bernama Pak Arya Mulyawan sudah memberikan beberapa soal yang harus saya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebutkan perbedaan bisnis tradisional dan juga e-bisnis. Nah, sebelum kita mulai ke perbedaannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari bisnis tradisional dan juga e-bisnis itu. Yang pertama, bisnis tradisional. Bisnis tradisional adalah cara berdagang yang mengandalkan interaksi fisik di lokasi tertentu dengan batasan jam operasional, di mana transaksi dan pemasarannya umumnya dilakukan secara langsung dan juga konvensional. Sementara itu, e-bisnis memanfaatkan teknologi dan juga internet untuk menjalankan operasional bisnisnya, memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas tanpa terikat lokasi fisik dan juga waktu, dengan transaksi serta pemasaran yang utamanya dilakukan secara elektronik. Selanjutnya adalah perbedaannya. Bisa dilihat, bisnis tradisional memiliki jangkauan pasar lokal atau regional. Ini artinya zona penjualan dari bisnis tradisional itu terbatas, sedangkan e-bisnis itu memiliki jangkauan pasar yang global dan bisa diakses dari mana saja. Yang selanjutnya ada interaksi pelanggan. Di bisnis tradisional, penjual dan pembeli sudah pasti akan melakukan tatap muka secara langsung. Sedangkan di e-bisnis, itu bisa melalui berbagai platform online seperti website, aplikasi, email, dan juga media sosial. Selanjutnya ada jam operasional. Bisnis tradisional itu terbatas oleh jam buka toko secara fisik, jadi tidak bisa 24 jam. Sedangkan e-bisnis itu bisa 24 jam berhari, 7 hari seminggu tanpa adanya tutup. Selanjutnya, kita ke pertanyaan yang kedua. Metode pengembangan sistem apa yang paling cocok untuk membangun sistem e-bisnis? Jelaskan. Ada beberapa sistem yang cocok untuk membangun atau memulai e-bisnis kita. Yang pertama, Agile. Cara kerja tim yang fleksibel dan cepat beradaptasi dalam membuat produk dengan siklus pendek dan umpan balik secara terus-menerus. Ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan berubah-ubah, kompleksitas sedang hingga tinggi, dan memerlukan peluncuran produk yang cepat dengan iterasi berkelanjutan. Kelebihan dari sistem ini itu adalah fleksibilitas yang tinggi, pengiriman bertahap, umpan balik cepat, kolaborasi tim yang kuat, fokus pada nilai bisnis. Yang kedua, itu ada sistem Lean Startup. Lean Startup adalah tentang cara membangun bisnis dengan cepat, memvalidasi ide dan belajar dari pasar. Sistem ini cocok untuk startup bisnis baru atau pengembangan fitur inovatif di mana pemahaman pasar dan kebutuhan pengguna masih berkembang. Kelebihan dari sistem ini adalah validasi yang cepat, meminimalisir risiko, dan juga pembelajaran berkelanjutan. Sistem yang ketiga adalah sistem hybrid. Ini adalah campuran dari sistem sebelumnya. Hybrid adalah tentang menggabungkan berbagai pendekatan untuk mendapatkan yang terbaik dari semuanya. Ini cocok untuk proyek e-bisnis yang memiliki beberapa aspek dengan persyaratan yang jelas, cocok untuk waterfall, dan beberapa aspek yang lebih dinamis, cocok untuk agile. Kelebihan dari sistem ini adalah menggabungkan kelebihan sistem-sistem sebelumnya sehingga menjadi lebih efektif dan mudah beradaptasi terhadap kebutuhan proyek. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3. Apa saja cakupan materi UU ITE nomor 11 tahun 2008? Nah, cakupan materi UU ITE nomor 11 tahun 2008 ini itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek di bidang teknologi informasi dan juga transaksi elektronik. Berikut adalah beberapa poin utamanya. Yang pertama, ada di bidang informasi dan dokumen elektronik. Ini mengatur pengaturan mengenai pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah dan ketentuan tentang tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik. Selanjutnya ada di bidang transaksi elektronik. Yang pertama, aturan mengenai pelaksanaan transaksi elektronik. Yang kedua, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Dan yang ketiga, kontrak elektronik dan kekuatan hukumnya. Selanjutnya, ada penyelenggaraan sistem elektronik. Ini mencakup persyaratan dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan juga perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Selanjutnya, cybercrime. Beberapa jenis tindak pidana yang dilarang adalah konten ilegal seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan juga pemerasan. Selanjutnya, ada akses ilegal ke sistem elektronik, ada juga intersepsi atau penyadapan ilegal, dan juga gangguan terhadap data dan sistem elektronik. Terakhir ada penyebaran berita bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT serta lakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce yang ada di Indonesia? Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman terhadap suatu bisnis.
Dan e-commerce yang akan saya gunakan adalah Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Brand awareness yang kuat, platform yang user-friendly, jaringan penjual dan pembeli yang luas, beragam fitur layanan, fokus pada pasar lokal, dan juga inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Persaingan pasar e-commerce di Indonesia yang sangat ketat, potensi penipuan dan produk palsu, ketergantungan pada infrastruktur internet, dan juga biaya operasional dan promosi yang cukup tinggi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang semakin meningkat, peningkatan penggunaan mobile e-commerce, potensi kerjasama dengan berbagai pihak, ekspansi ke daerah-daerah pelosok, tren belanja online yang semakin meningkat, dan juga pemanfaatan teknologi baru seperti AI atau Big Data. Yang keempat, threats atau ancaman. Munculnya pesaing-pesaing baru yang menarik pelanggan, perubahan regulasi pemerintah terkait e-commerce, isu keamanan cyber yang semakin meningkat, perubahan preferensi konsumen, dan juga masalah logistik dan pengiriman, serta persaingan harga yang agresif. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima. Sebutkan apa yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia. Berikut adalah beberapa hambatan e-bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur yang belum merata. Kualitas dan ketersediaan internet yang belum stabil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala signifikan terutama di daerah-daerah pelosok. Yang kedua, itu ada isu kepercayaan dan keamanan. Kekhawatiran konsumen terhadap penipuan online, keamanan transaksi, dan perlindungan data masih sangat tinggi. Yang ketiga adalah logistik dan pengiriman. Sistem logistik yang belum efisien dan biaya pengiriman yang mahal, terutama untuk pengiriman antar pulau, menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat, literasi digital dan adopsi teknologi. Tingkat pemahaman dan penggunaan teknologi digital yang bervariasi di masyarakat menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan e-bisnis yang ada di Indonesia. Kelima, regulasi yang belum optimal. Meskipun UU ITE ada, implementasi dan penegakan hukum terkait e-bisnis masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap e-bisnis yang ada di Indonesia. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 6. Apa saja aktivitas bisnis to consumer? Nah, bisnis to consumer adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menjualkan produk atau jasa mereka langsung ke tangan konsumen. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas-aktivitas bisnis to consumer. Yang pertama, penjualan produk retail. Ini termasuk penjualan langsung melalui toko, penjualan melalui toko online, penjualan melalui katalog ataupun surat, dan juga penjualan melalui media sosial. Yang kedua, penyediaan jasa. Ini termasuk layanan transportasi online, layanan streaming, layanan telekomunikasi, layanan perbankan retail, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan juga layanan pariwisata. Yang ketiga, bagian pemasaran dan juga promosi. Ini termasuk iklan, promosi penjualan, pemasaran konten, email marketing, media sosial marketing, dan juga public relation. Sekarang kita ke pertanyaan ke-7. Jelaskan evolusi dari B2C di Indonesia. Nah, evolusi dari B2C di Indonesia itu dimulai dari era awal atau sebelum tahun 2000-an. Sebelum internet meluas, aktivitas B2C di Indonesia sepenuhnya bersifat fisik melalui toko tradisional, pasar, dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah era kemunculan e-commerce generasi pertama. Ini terjadi di tahun 2000-an awal. Dengan mulai dikenalnya internet, beberapa platform e-commerce mulai muncul di Indonesia. Namun, adopsinya masih terbatas karena akses internet yang mahal dan belum merata, serta rendahnya kepercayaan konsumen terhadap transaksi secara online. Contoh platform awal mungkin berupa website perusahaan yang menjual produknya secara langsung. Era selanjutnya adalah pertumbuhan e-commerce di tahun 2010-an. Periode ini ditandai dengan munculnya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Marketplace memfasilitasi transaksi antar banyak penjual dengan konsumen, menawarkan berbagai macam produk dan juga kemudahan dalam transaksi. Sistem pembayaran online juga mulai berkembang meskipun cash on delivery atau COD masih lebih populer. Era selanjutnya adalah dominasi e-commerce dalam skala besar. Ini terjadi di tahun 2010-an akhir hingga sekarang. Pemain e-commerce yang lebih besar seperti Shopee semakin mendominasi pasar dengan berbagai strategi promosi dan fitur. Muncul juga e-commerce dengan fokus pada niche tertentu, seperti fashion contohnya Zalora, dan juga elektronik contohnya Blibli.com. Pembayaran digital semakin populer dengan munculnya berbagai contoh e-wallet dan juga fintech. Persaingan semakin ketat mendorong inovasi dan layanan pelanggan
logistik, dan personalisasi pengalaman belanja. Sekian dari tugas video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini. Kritik dan saran Anda akan saya hargai untuk perkembangan kedepannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.